Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qulubin la yakhsha' wa min nufusin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setelah kita mendengar pengumuman meninggal dunia tadi, mari sejenak kita mendoakan almarhumah dengan untayan doa. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha. Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha hufratan min hufratin niran. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Hadirin, kita lanjutkan pembahasan kitab Syarah Hisnul Muslim ini dengan memasuki materi ke-17, ad-du'a ur-ruku'i, doa ketika ruku'. Bismillahirrahmanirrahim. Doa pertama, Subhana rabbiyal azimi salasa marratin. Artinya maha suci Allah yang maha agung, yang dibaca sebanyak 3 kali. Sahabiyul hadis, sahabat perawi hadis ini huwa Hudzaifah, yaitu Hudzaifah bin al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu. Qauluhu subhana rabbiyal azim, kalimat sabda Nabi yang artinya maha suci Tuhanku yang maha agung, maksudnya bahwa hendaklah saya mensucikan atau kita mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala bentuk kekurangan. Anzahahu wa uqaddisuhu an kullin naqais. Hendaklah ada keyakinan, menancapkan keyakinan di dalam hati ketika membacakan doa itu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci dan bebas dari segala macam bentuk kekurangan. Adapun kalimat salasa marrat yang diucapkan sebanyak 3 kali, maksudnya yaquluha salasa marratin, sunnahnya dibaca 3 kali. Subhana rabbiyal azimi. Ada yang menambahkan wa bihamdihi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Tapi dalam hadis ini tidak memakai wa bihamdihi. Perintah ruku' ini jelas-jelas disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, antara lain dalam Quran surah Al-Hajj ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, irka'u, ruku'lah kamu, wasjudu, dan sujudlah kamu, wa'budu, dan sembahlah oleh kalian rabbakum, Tuhanmu, waf'alul khaira, dan berbuatlah kebaikan, la'allakum tuflihun, supaya kalian memperoleh keuntungan. Syiakul kalam dari ayat ini jelas
Allah memerintahkan kepada orang beriman supaya ruku'. Ruku' adalah secara fisik memposisikan badan kita seperti halnya bentuk siku-siku 90 derajat. Luruskan dari mulai panggul atau pinggul sampai ke kepala. Banyak makna dan banyak hikmah dari pelaksanaan ruku' ini. Baik dari sisi ibadah maupun dari sisi kesehatan. Kemudian penjelasan juga di sini wa yustahabu ahlul ilmi. Para ulama menganjurkan agar setiap muslim itu mengucapkan ini sesuai dengan kalimat tadi salasa marrat sebanyak 3 kali, mensunnahkan, menganjurkan. Kenapa 3 kali? Karena ada 2 kali. Karena ada 1 kali, karena ada 4 kali dan seterusnya. Kenapa 3 kali? Kalau patokannya angka 3 itu ada yang mengotak-atik. Angka 3 itu kalau dalam dulu waktu kami di madrasah atau di pesantren belajar tentang kalimat, tentang isim mufrad, musanna dan jama', ada kalimat tunggal, ada kalimat 2, ada kalimat yang menunjukkan banyak. Ditanya oleh para ustadz atau kiai itu, coba kalian sebutkan angka yang paling banyak dari sedikit dan paling sedikit dari banyak. Maka jawabannya angka yang paling banyak dari sedikit adalah 3. Sedangkan angka yang paling sedikit dari banyak adalah angka yang paling sedikit dari banyak adalah 3. Angka yang paling banyak dari sedikit adalah 2. Kenapa diambil 3? Karena menurut pendapat ulama 3 itu witir. Witir artinya ganjil. Sedangkan ada keterangan mengatakan innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil. Meskipun dalam hal bilangan Allah tidak berbilang. Sesuai dengan sifat asalnya atau sifat wajibnya Allah itu ta'addud, tidak berbilang. Allah tidak berbilang, mustahil berbilang. Tapi dalam hal ini Allah itu esa itu sebenarnya bukan berbilang tapi tunggal. Tapi ada keterangan yang mengatakan innallaha witrun, Allah itu ganjil. Kalau ganjil jenis bilangan. Ini sekedar pengetahuan saja. Yuhibbul witra, suka yang ganjil. Makanya dalam wirid, dalam zikir itu dianjurkan ganjil. Kemudian doa yang kedua, doa ruku itu adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ufirli. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana ya Tuhan kami, wa bihamdika, dan dengan memujimu, Allahumma gfirli ya Allah, ampunilah aku. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli ketika ruku. Dibaca juga 3 kali. 3 kali sesuai dengan konsep atau sunnahnya, konsep dari keterangan tadi. Sahabiyatul hadisi hiya Aisyah radhiyallahu taala anha. Perawi hadis dari kalangan sahabat hadis ini adalah ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Untuk hadis ini Imam Al-Bukhari memberi judul dengan berbunyi bab doa dalam ruku. Bawwaba Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala an hadzal hadis babud du'a fir ruku'i. Secara khusus Imam Bukhari membuat atau memberi judul dalam mengenai doa ini dalam satu bab, yaitu ad-du'a fir ruku'. Insyaallah kalau misalnya tamat
kitab ini, kita panjang umur sehat, masih ada sempat kita mengkaji kitab hadis Bukhari wal Muslim. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika mengomentari judul dalam kitab Imam Al-Bukhari itu, beliau mengatakan al-hikmatu fi takhsisir ruku'i bid du'a dunat tasbih ma'a annal hadits wahidun. Ada yang mengatakan bahwa Imam Bukhari mengkhususkan ruku dengan doa pada judul ini bukan dengan mesti hadisnya sama. Maksudnya bahwa Imam Al-Bukhari hendak menunjukkan kepada kita apa yang ditunjukkan, annahu qasadal isyarah ilar raddi. Ada semacam bantahan terhadap pendapat yang menghukumi makruh. Ada pendapat yang mengatakan hukumnya makruh katanya dalam melantunkan atau membacakan doa ketika ruku, karena tidak ada tasbih. Jadi begini, dalam hal berdoa ada ketika ruku, dalam ruku ketika ruku kemudian hanya berdoa, ada pendapat ulama yang memakruhkannya kalau dalam bacaannya tidak mengandung tasbih. Makanya dalam hal ini, dalam kitab hadis Imam Al-Bukhari ada satu bab yang namanya bab itu adalah babud du'a fir ruku'i, bab doa khusus dalam ruku. Maksud Imam Al-Bukhari menyusun bab itu untuk membantah bahwa tidak ada kemakruhan dalam hal membacakan doa ketika ruku. Maka beliau mengkhususkan penyebutan doa karena untuk maksud itu. Tetapi ngambil pendapat jumhurnya bahwa ketika ruku, ketika sujud, sebelum doa diawali dulu dengan tasbih atau mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalil kelompok yang menghukumi makruh membaca doa dalam ruku adalah diantaranya hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Wa hujjatul mukhalif al haditsul ladzi akhrajahu Muslim min riwayati Ibnu Abbas marfu'an, yang hadisnya itu termasuk kategori hadis marfu'. Dalam hadis ini dikatakan wafihi, dalam hadis itu dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inni nuhitu an aqra'al qur'ana raki'an aw sajidan. Ketahuilah sesungguhnya saya dilarang untuk membaca Al-Qur'an dalam keadaan ruku atau sujud. Fa ammar ruku'u fa'azimu fihi Rabb azza wajal. Adapun ketika ruku maka agungkanlah Tuhan Allah azza wajal padanya. Wa amma sujud fajtahidu fid du'a. Sedangkan pada saat sujud berusahalah untuk sungguh-sungguh bersungguh-sungguh dalam berdoa. Faqaminun ayyustajaba lakum. Karena keadaan itu sangat layak dikabulkan untuk kalian. Jadi kalau menurut hadis ini ketika ruku tidak ada doa. Tidak ada doa tapi murni tasbih. Tapi kalau dalam sujud dianjurkan untuk memantapkan doa. Nah, inilah yang ditakhsis, dikhususkan, dibantahkan oleh Imam Al-Bukhari. Tak masalah. Maka muncullah pendapat jumhur boleh berdoa tapi jangan ketika ruku, tetapi diawali dengan kalimat tasbih atau mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, doa yang dianjurkan untuk dibaca ketika ruku adalah subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Sahabat perawi hadis ini adalah Aisyah radhiyallahu taala anha juga.
yang artinya subuhun kudusun, engkau adalah Tuhan yang maha agung, yang maha suci. Rabbul malaikati warruh, Tuhan malaikat, dalam hal ini para malaikat, dan warruhi dan Jibril. Ar-ruh di situ Jibril diartikan. Makanya orang Kristen itu menyebut Jibril dengan laqab Ruhul Kudus. Nah, tapi kalau kita tidak. Jadi kalau dikatakan ruh diartikan malaikat, arahnya adalah ke malaikat Jibril. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, subuhun adalah mensuci, untuk mensucikan Allah dari segala macam aib atau kekurangan. Kemudian hadirin rahimakumullah, penjelasan tentang ar-ruh dalam kalimat doa itu, ar-ruh adalah malaikat Jibril. Sekali lagi, malaikat Jibril alaihi salam. Di sini Jibril disebutkan secara khusus untuk menunjukkan keutamaan malaikat. Lah disebut malaikat, disebut pula ar-ruh. Subuh apa? Ar-ruh ini kila Jibril alaihi salam. Khassa bidzikri tafdilan ala sairil malaikati. Disebutkan nama Jibril untuk memberikan menunjukkan keutamaan atas malaikat-malaikat lain. Boleh katakanlah Jibril ini malaikat yang paling unggul di antara malaikat-malaikat lainnya. Dalam hal ini kita hafal ayat yang berbunyi tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Surat Al-Qadar. Al-Qadar. Tanah ada kalimat pada ayat keempat, tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya. Min kulli amrin, untuk mengatur segala urusan. Ngapalah disebut malaikat, disebut pula Jibril. Dalam ayat itu sama disebutkan warruh, dan bukan ruh artinya nyawa, tetapi di situ diartikan ruh sebagai malaikat Jibril. Kemudian hadirin rahimakumullah, doa berikutnya yang dianjurkan ketika ruku adalah Allahumma raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa mastalaqtu bihi qadami. Allahumma laka, ya Allah, untuk akulah raka'tu, aku ruku, wa bika amantu, dan kepadamulah aku beriman, walaka aslamtu, dan hanya kepadamu aku berserah diri, khosya'alaka sam'i, pendengaranku, wabasari, penglihatanku, otakku, tulang rusukku, sarafku, dan apapun berdiri di atas dua telapak kaki, telah menunduk dengan khusyuk, khosya'alaka, hanya kepadamu. Makanya ketika sebelum ruku dianjurkan untuk mengangkat tangan seperti halnya ketika takbiratul ihram. Allahu akbar. Ruku, posisikan telapak tangan ini menutup tempurung lutut seluruh-seluruhnya. Jika perlu, ada pendapat mengatakan jika perlu sambil agak ditekan supaya lempeng posisi kaki ini, lutut ini. Di antara hikmahnya menurut ahli kesehatan, kalau ruku kita sempurna dengan sebaik-baiknya sebagaimana anjuran Rasulullah SAW, maka insya Allah kita terbebas dari terbebas dari yang naudzubillah min dzalik,
sebuah penyakit yang ya di akhir zaman sekarang itu yang susah jalan, tak bisa jalan itu. Stroke itu. Stroke bela susah, apalagi 2 truk. Apalagi 3 truk. Uji kawan tuh. Nah, tekankan itu. Kemudian disempurnakan lagi sujud. Itu nanti ada bahasan lagi. Nah, hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga atau yang berikutnya yang dianjurkan untuk dibaca ketika ruku sesuai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kalimat doa Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Maha suci Allah yang memiliki keperkasaan, kerajaan, kebesaran dan keagungan. Al-kibriya itu kebesaran dalam arti kesombongan. Boleh Allah sombong karena Allah maha besar. Yang tidak boleh sombong diri kita. Wal azamati, dan Allah yang hanya memiliki keagungan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Auf bin Malik al-Ashja'i. Hadirin rahimakumullah, pada kalimat doa ini ada semacam penekanan, bukan hanya Allah yang maha suci, tapi mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala, meyakinkan diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki keperkasaan yang luar biasa. Zil Jabarut. Kemudian Allah yang menguasai kerajaan. Allah yang memiliki kebesaran, yang patut menyombongkan diri hanya Allah Subhanahu wa taala, dan memiliki keagungan di atas kebesaran Allah yang lainnya, atau di atas kebesaran atau hal-hal yang besar menurut kita. Makanya selain Allah maha besar, Dia pun maha agung. Maka dari itu kalimat-kalimat tersebut sebenarnya adalah semacam mubalaghah kalau dalam bahasa kitab ini, hiperbola, perumpamaan yang luar biasa bagaimana Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita yang benar-benar maha agung, maha besar. Boleh Allah menyombongkan dirinya karena Dia maha besar, maka disebut dengan al-kibriya. Nah, di sisi lain diawali kalimat doa ini dengan subhana, sekali lagi dengan tujuan menafikan, meniadakan Allah dari berbagai macam sifat yang tidak baik. Kemudian berikutnya doa itidal. Doa itidal yang biasa kita dengar mungkin sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Ada yang menganjurkan ketika sholat berjamaah menyebutkan bahwa makmum menyambungnya dengan Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Jadi sami Allahu liman hamidah ketika salat berjamaah, si makmum, ada yang berpendapat si makmum tidak usah mengatakan sami Allahu liman hamidah, tapi langsung menyambung Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kemudian ada juga doa yang seperti halnya kita dengar dalam sehari-hari, yang Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati. Kalau kita selama ini mendengar mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ternyata dalam hadis ini ada kalimat redaksi hadis, bukan mil'ul ardi tapi mil'as samawati wa mil'al ardi wa ma bainahuma. Memang agak lain, tapi ini diantara yang disampaikan di kitab ini. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Atau tidak sampai ke situ, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd mil'as samawati wa mil'al ardi wa ma bainahuma
wa mil amasyita min syai'in ba'du. Ahlu tsana'i wal majdi ahaqqu ma qala al 'abdu wa kulluna laka 'abdun. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kok jadi begini doa-doanya, sementara yang kita dengar seperti itu, yang kita lakukan selama ini tidak seperti ini. Hadirin rahimakumullah, tidak perlu bingung. Dalam hal ini kita mendapat doa selama ini bukan dari hadis langsung kan, tapi dari para ulama, para asatidz, para ustadz yang mengajarkan kita. Boleh lakukanlah, ucapkanlah sebisa kita, semampu kita. Tetapi ketika sekali lagi mendengar orang membaca seperti ini, jangan disalahkan, karena memang dasar hukumnya inilah. Jadi sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Enggak apa-apa. Hadirin rahimakumullah, kalau mengenai doa ini aku terngiang pertanyaan Pak D almarhum yang galak itu. Siapa namanya? Pak D yang meninggal, yang galak nyapu ngepel pajar-pajar. Nah, Pak D itu tak lama sebelum dia meninggal nyegat aku di situ sebelum balik. Ustaz, aku nak nanyo, mana yang benar? Mil'ul ardi, mil'al ardi. Pak D sebenarnya benar dua-duanya, cuman ada redaksi yang beda ke sananya. Oh, mak itu ya, jadi tidak salah selama ini. Sambil maklum karakter beliau kan agak malu-malu seperti itu kan. Sambil nunduk-nunduk. Iyalah, makasih katanya jawabannya. Itulah terakhir komunikasi langsung yang agak panjang dengan almarhum. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jadi silahkan dibaca sesuai dengan apa yang kita baca selama ini, sesuai dengan hadis ini boleh. Tapi intinya manfaatkan ketika ruku itu untuk bersujud, tapi jangan lupa diawali dengan tasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian kajian pagi ini. Wallahu a'lam bishawab. Udma sofa wa da'ma kadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.